Saya melihat yang hadir di sini wajahnya cerah semuanya. Selamat datang di Ibu Kota Negara Nusantara. Tiga minggu yang lalu, Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan, Pak, kami ingin mengumpulkan Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, dan Kapolres dari seluruh tanah air. Saya sampaikan, saya tanya, di Jakarta? Enggak, Pak, kalau bisa di IKN. Kenapa harus di IKN? Karena, Pak, banyak yang belum tahu, Pak. IKN. Hanya lihat di TV, ya, di YouTube, lihat di video. Tapi pengen lihat aslinya seperti apa. Sebentar, IKN ini belum jadi. Masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak. Bapak Ibu, kenapa saya mengajak untuk pertemuannya di IKN? Yang pertama memang saya ingin saudara-saudara semuanya melihat IKN. Melihat progres kota masa depan itu seperti apa. Melihat semangat transformasi itu seperti apa. Agar apa? Agar semangat transformasi yang ada itu bisa Bapak Ibu bawa pulang ke daerah, ke wilayah, untuk dikembangkan di daerah masing-masing. Baik, karena di sini gedungnya harus green building, di sini transportasinya nanti harus transportasi hijau, pemakaian listrik yang kita ada sekarang ini juga dari energi hijau, itulah masa depan dunia. Dunia semuanya menuju ke sana semuanya. Dan kita ingin juga menuju ke sana tapi mendahului dari yang lain. Dan kita tahu setiap pemimpin pasti memiliki cita-cita. Pasti memiliki visi. Pasti memiliki mimpi besar yang ingin diraih. Misalnya, mewujudkan pembangunan Indonesia sentris dalam rangka pemerataan dan keadilan. Bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Kemudian juga mewujudkan Indonesia Emas di 2045, 20 tahun yang akan datang, target kita sudah mencapai GDP lebih dari 23.000, GDP per kapita 23.000 US dollar. Untuk apa? Mewujudkan Indonesia Emas 2045 untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Dan di mana untuk menggapai itu tidak jarang kita mempertaruhkan banyak hal. Karena keputusan besar apapun itu pasti ada risiko, pasti ada tantangan. Dan Bapak Ibu sebagai pemimpin, sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan jenjang kepemimpinan di TNI dan Polri, dalam lingkup baik kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional, ya harus berani memutuskan, berani mengambil langkah, baik langkah kecil, langkah besar, maupun langkah sedang, semuanya harus berani untuk
hal-hal yang berdampak besar bagi negara kita. Mulai dari kabupaten, kota, provinsi, naik ke atas. Menjadi sebuah agregat nasional. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa kepindahan IKN, Ibu Kota Nusantara ini bukan sekedar pindah gedung, bukan sekedar pindah istana, bukan sekedar pindah lokasi, atau berubah tempat kerja, bukan itu. Tapi yang kita inginkan, keinginan besar kita adalah ada perubahan pola pikir kita, mindset kita, ada perubahan pola kerja kita, ada perubahan budaya kerja kita. Yang kita inginkan itu, dari yang tidak efisien menjadi efisien, jadi dari yang muter-muter menjadi cepat, ada target waktu, dari yang berbelit-belit menjadi simpel dan sederhana. Karena sudah sering saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, negara besar mengalahkan negara yang kecil. Tidak. Untuk apa tadi perubahan pola pikir, perubahan pola kerja, perubahan budaya kerja? Untuk membentuk karakter kepribadian Indonesia maju. Untuk membentuk mental bangsa yang maju. Kalau kita enggak mengarah ke sana, sulit kita bersaing dengan negara-negara lain. Semangat ini yang saya harapkan bisa saudara-saudara bawa sekembalinya dari IKN Nusantara. Semangat memperbaiki tata kelola, semangat memperbaiki manajemen birokrasi, baik yang ada di TNI maupun yang ada di Polri, agar TNI dan Polri semakin profesional, sehingga rakyat makin merasa terlindungi, sehingga rakyat semakin merasa diayomi, sehingga apapun status sosialnya, baik itu pejabat, baik itu pengusaha, baik itu tukang gorengan, baik itu sopir, semuanya merasa diberi prioritas oleh kerja-kerja kita. Itu yang harus selalu saudara-saudara briefing kepada anak buah, agar ada perubahan besar dari cara-cara melayani, tata kelola, manajemen yang ada di lingkup saudara-saudara.